sekalian, sebelum saya mulai pada topik ini, saya ingin bertanya satu hal terlebih dahulu. Siapa di antara ibu-ibu Dewan Direksi ini yang melihat supaya program pemerintah makan bergizi gratis bukan hanya sebagai program sementara, tapi juga sebagai program yang berkelanjutan menjadi warisan emas bagi generasi selanjutnya? Boleh angkat tangan? Luar biasa, 100% sepakat. Itu artinya kita memiliki frekuensi yang sama. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ilham dari Future Food Solution. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana cara menjual makanan, tapi saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjual kepercayaan. Dalam etika bisnis, kita belajar bahwa bisnis bukan hanya soal profit, tapi juga moralitas. Bapak Ibu memegang kontrak besar MBG, tapi tantangan terbesar saat ini bukan pada supply, melainkan pada etika konsumen. Publik berhak tahu apakah ayam yang dimakan anak saya sehat, apakah sayurnya bebas pestisida berbahaya, dan apakah petaninya dibayar layak. Jika kita gagal menjawab ini, kita bukan hanya rugi finansial, tapi juga rugi moral. Untuk itu, saya perkenalkan EtiTrack. Maaf Pak Ilham, saya potong sebentar. Ide tentang transparansi dan pelacakan digital ini terdengar mahal ya. Saya sebagai direktur keuangan memegang prinsip efisiensi. Dalam etika teleologi egoisme, bukankah wajar perusahaan memprioritaskan keuntungan internal dulu? Tentu Ibu Florinda, namun keuntungan jangka pendek bisa menjadi kerugian jangka panjang jika resiko tidak dimitigasi. Tapi Pak, para pemegang saham ini, mereka tuh punya egoisme psikologis. Mereka tuh cuma peduli sama dividennya aja. Nah, kalau budget operasional MBG-nya aja makin bengkak, lantas saya tuh harus bilang apa ke mereka? Yakin return-nya sebanding? Atau ini hanya cuma kosmetik etika? Investasi pada EtiTrack adalah mitigasi resiko, Ibu. Bayangkan, jika satu saja kasus keracunan makanan terjadi karena supply chain yang gelap, saham Ibu langsung jatuh, kontrak diputus, dan kerugian jauh lebih besar daripada biaya sistem ini. Baik, saya paham dengan resikonya. Tapi bagaimana dengan efisiensi realnya? Sistem blockchain saja butuh maintenance yang tinggi. Apakah Bapak punya data yang konkret untuk bisa memotong biaya kos lainnya? Karena saya butuh justifikasi egoisme rasional yang kuat untuk ini. Tepat sekali, dengan EtiTrack kita bisa memotong rantai tengkulak nakal. Data kami menunjukkan efisiensi biaya pengadaan bisa naik hingga 15% karena kita bypass perantara. Dari secara teologis, tujuan akhir maksimalkan keuntungan justru tercapai dengan cara yang etis ini. Berarti kalau kita potong rantai tengkulak, margin kita aman. Jadi ini investasi buat proteksi sekaligus efisiensi ya? Egois tapi positif ya? Masuk akal sih. Oke, silakan dilanjut. Oke, mungkin kalau secara keuangan itu aman Pak, tapi kita lihat di lapangan deh. Kita lihat di lapangan masih banyak petani yang belum melek teknologi, masih belum mengerti. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya, bagaimana noise dalam komunikasi data nanti. Bisa lebih diperjelas Bu terkait noise yang Ibu permasalahkan tersebut? Begini Pak, ingat prinsip komunikasi, the meaning of communication is the response that you get. Kalau misalkan kita kasih alat yang canggih, kasih teknologi, tapi kalau misalnya petaninya ngasih responnya bingung, belum mengerti, data di sistem Bapak itu bakal jadi sampah. Nah, bagaimana Bapak menjamin akurasi data di desa terpencil tanpa menambah beban dari kerja tim saya gitu. Jadi jangan malah nanti niat baik ini malah menjadi hambatan operasional. Poin yang sangat valid Ibu Gina. Disinilah pendekatan kami berbeda. Kami menggunakan pendekatan VAK, Visual, Auditory, dan Kinesthetic dalam desain aplikasi kami. VAK, maksudnya aplikasi ini menyesuaikan gaya belajar mereka? Betul, aplikasi untuk petani sangat minim teks, dominan visual, dan fitur auditory. Kami menyesuaikan teknologi dengan kebiasaan mereka, bukan sebaliknya. Jadi, noise untuk komunikasi bisa diminimalisir.
Wah, kalau datanya seakurat itu bisa menjadi kesempatan yang menarik untuk kami tim marketing Pak Ilham. Jadi dalam branding, kita tuh mengenal namanya konsep brand karisma dan corporate soul, yaitu jiwa, di mana brand itu terdengar hidup dan memiliki karakter kuat, bukan hanya dari segi visual, tapi bagaimana tujuan dan nilai-nilainya mampu tersampaikan kepada masyarakat. Benar Bu Alia, dan EtiTrack adalah jiwanya. Bagus sekali Pak Ilham. Jadi begini Ibu sekalian, selama ini saya mendengar MBG itu dianggap masyarakat sebagai proyek penjajahan. Nah, dengan adanya EtiTrack ini kita bisa mematahkan persepsi tersebut karena kita dengan pemerintah benar-benar memperhatikan kehigienisan bahan pangan sebelum diolah menjadi MBG. Tapi ada satu pertanyaan saya Pak Ilham, apakah produk ini mendukung kegiatan storytelling? Karena saya tidak mau hanya data kaku saja, saya juga ingin mereka atau masyarakat itu bisa mendengar kisah di balik produk yang mereka konsumsi. Sangat bisa Bu Alia. Fitur traceability kami bisa menampilkan profil petani, foto ladang, hingga tanggal panen. Nah, itu yang saya maksud Pak Ilham. Saya bisa membayangkan kampanyenya nanti, kita cukup melakukan scan QR, lalu akan tampil gambar seorang petani yang melakukan panen wortel, misalnya Pak Budi melakukan panen wortel. Dengan begitu masyarakat bisa tahu bagaimana cara pemanenan bahan baku untuk diolah menjadi MBG. Dan satu lagi Pak Ilham, dengan adanya transparansi data ini, kita bisa dengan mudah menepis kabar miring yang mengatakan kualitas bahan pangan kita itu buruk. Kita bisa tinggal menunjukkan buktinya saja, karena kita memiliki jejak digitalnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa kualitas bahan pangan kita buruk, nanti jejak digital tersebut yang akan menunjukkan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan etos atau kredibilitas yang tinggi dalam bekerja, yang ditunjukkan dengan kinerja yang nyata. Sebentar, saya ingin menarik ini ke dalam ranah kepatuhan dan norma. Seperti yang kita tahu, MBG ini kan beroperasi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang dimana setiap daerah itu memiliki relativisme etis yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Oke, silakan Ibu Triana, aspek mana yang Ibu khawatirkan? Standar layak di Jawa mungkin berbeda dengan daerah lain, misalnya soal pengemasan. Saya khawatir jika sistem Bapak terlalu kaku dalam menetapkan standar perkotaan, kita bisa dituduh tidak menghormati budaya lokal. Namun, di sisi lain, jika terlalu longgar, kita bisa melanggar norma umum tentang keselamatan pangan. Jadi, di manakah garis batasnya? Selain itu, saya juga harus memastikan ini sesuai dengan prinsip good corporate governance. Karena jangan sampai karena kita ingin menjadikan sistem itu menjadi fleksibel, itu malah menjadi salah kita untuk melakukan pelanggaran aturan. Oleh karena itu, kita butuh sistem yang fair dan akuntabel. Baik, pertanyaan yang sangat mendalam dari Ibu Triana. Tapi dari EtiTrack sendiri sudah dirancang untuk menyeimbangkan antara relativisme budaya dan norma universal. Untuk hal yang bersifat budaya seperti metode pengemasan, misalnya menggunakan daun versus plastik, sistem kami masih fleksibel dan menghormati adat setempat selama masih higienis. Ini bentuk relativisme kami. Namun, untuk prinsip fundamental seperti CGC, seperti tidak adanya pekerja anak di bawah umur dan bebas bakteri berbahaya, itu adalah harga mati yang absolut. Sistem kami akan menolak input jika parameter ini dilanggar, dan jika kita masih fleksibel di budaya tapi kaku dalam hal keselamatan. Itu adalah prinsip kami. Bagus, jadi ada otonomi moral yang jelas ya. Saya bisa terima asal sistemnya bisa membedakan yang mana adat dan yang mana pelanggaran. Hal itu sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab profesi kita. Oke Pak Ilham, kalau dari saya nih, kita semua kan tahu kalau MBG ini program raksasa, skalanya besar, anggarannya besar. Tapi kalau kita nggak hati-hati nih, kita juga akan menghasilkan jejak karbon yang besar juga. Nah, dalam mengembangkan bisnis di era modern ini, kita harus memperhatikan sustainability juga nih Pak Ilham. Ya, betul sekali. Kepedulian Ibu sangat beralasan. Saya tidak mau program ini cuma sukses secara ekonomi ya Pak ya. Kita juga harus sukses secara ekologi. Kalau program EtiTrack ini apakah bisa membantu saya untuk memantau dampak lingkungan secara real? Terus gimana sama komunitas lokal? Apakah ada dampaknya? Jangan sampai efisiensi teknologi ini malah mematikan pedagang pasar kecil di sekitar sekolah itu ya Pak. Itu akan bertentangan dengan program CSR kita. Sangat bisa Ibu Sela.
Algoritma dari EtiTrack sendiri memprioritaskan local sourcing. Sistem akan memberi red flag jika vendor mengambil jeruk dari luar pulau, padahal dari radius 20 km ada panen jeruk lokal. Itu memangkas emisi karbon distribusi secara drastis. Terus gimana sama nasib pedagang kecil yang tadi saya sebutkan? Saya juga butuh jaminan bahwa kita memberdayakan masyarakat lokal ya Pak. Baik Ibu Sela, terkait pedagang kecil, sistem kami justru inklusif. Kami punya fitur yaitu Mitra UMKM, di mana pedagang pasar bisa mendaftar sebagai supplier resmi yang terverifikasi. Jadi kita memberdayakan, bukan mematikan. Ini bentuk nyata dari moralitas bisnis yang Ibu maksud. Itu solusi yang saya cari, efisiensi berbasis data yang tetap manusiawi. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak Ilham. Ini sejalan dengan visi keberlanjutan dari perusahaan kami. Ibu-ibu direksi sekalian, kita semua sepakat bahwa MBG bukan proyek sembarangan. Ibu Florinda mendapatkan efisiensi dari biaya dan keamanan investasi, lalu Ibu Gina mendapatkan efisiensi biaya dan keamanan investasi. Lalu juga Ibu Alia mendapatkan materi kampanye yang menyentuh hati dan kredibel. Ibu Triana memastikan kepatuhan etika yang seimbang antara lokal dan universal. Dan Ibu Sela menjamin keberlangsungan bumi dan warga lokal. With EtiTracks, we don't just feed stomachs, we feed the trust and hope. Keputusan ada di tangan ibu-ibu direksi sekalian. Apakah kita akan berjalan di tempat dengan cara lama yang penuh dengan resiko, atau kita akan menuju masa depan yang penuh dengan integritas? Saya yakin kita semua memilih opsi masa depan. Sekian, terima kasih. Lupa. Di sini setuju. Mungkin Iya, mungkin itu. Begini Pak, kita ingat prinsip communication. Udah. Ya udah nggak apa-apa langsung. Tiga. Dan satu lagi Pak Ilham. Dan satu lagi Pak. The thing of communication is the response that you get.